Pagi yang cerah, di mana udara terasa sangat sejauh, ibu sudah menyiapkan makanan untuk sarapan pagi. Kemudian ibu memanggil Ika untuk sarapan pagi. Ika adalah anak laki-laki ibu, dia anak yang lucu dan tingkahnya menggemaskan. Ika, kesini, Mama sudah membuat sarapan pagi. Panggil ibu dari dapur menyuruh Ika untuk segera sarapan pagi. Suara langkah kaki menuruni anak tangga. Suara Ika membalas ucapan ibu dari arah tangga. Suara Ika berjalan lalu menaiki kursi dan kemudian Ika tertidur di meja makan. Melihat Ika tertidur di meja makan, ibu kemudian membangunkan Ika. Ika, jangan tidur lagi, sarapannya sudah siap. Ucap ibu untuk membangunkan Ika. Ika mengusap matanya dengan tangan. Aku masih ngantuk, Mama, sahut Ika. Ibu pun membuka penutup makanan, kemudian Ika. Ika melihat makanan yang paling ia tidak sukai. Sayuran, aku nggak suka sayuran, nggak enak. Ucap Ika dengan nada kesal. Kok nggak mau sayuran? Ayo dong makan, Ika. Balas ibu sambil meminta Ika untuk memakan sayuran. Hampa gak mau. Ucap Ika dengan tetap menolak makan sayuran. Di sela perbincangan, terdengar bunyi telepon berdering. Ibu kemudian mengangkat telepon dan terlihat ibu terburu-buru. Sepertinya ada sesuatu yang mengharuskan ibu pergi. Setelah selesai berbicara dengan telepon, Ika bertanya, "Ibu mau kemana?" Tanya Ika dengan memasang wajah cemberut. Ibu kemudian mengambil tas dan bersiap pergi.
pasar dulu ya. Ibu sudah memesan sayuran yang banyak dari pedagang. Ibu pergi meninggalkan Ika dengan makanan sayuran di meja. Ibu telah pergi ke pasar, meninggalkan Ika dan sarapan paginya. Aku nggak suka sayuran, dan aku masih merasa mengantuk. Ucap Ika kembali, ia merasa mengantuk. Ika kembali menegaskan bahwa ia tidak suka sayuran. Sayuran ini nggak enak. Ika kembali tertidur di meja makan. Ika kemudian bermimpi tentang sesuatu yang menurut dia rasanya nggak enak. Ika melihat ada sebuah bangunan stasiun yang terbuat dari berbagai sayuran. Tiba-tiba datang makhluk berwarna hijau. Bentuknya tidak asing bagi Jika dan itu adalah brokoli. Tidak, aku tidak akan memakanmu. Rasamu tidak enak, pergi sana, jangan paksa aku. Jerit Ika dengan ketakutan. Brokoli berbicara kepada Ika. Aku tidak akan memaksa kamu untuk memakanku. Ucap brokoli, Ika merasa lebih tenang. Brokoli memperkenalkan dirinya. Saya adalah Tuan Brokoli dari stasiun sayuran. Saya di sini sebagai pemandu stasiun sayuran ini. Kamu Ika, sang anak yang tidak suka makan sayuran. Tugas saya adalah membuat kamu menyukai sayuran. Mendengar hal tersebut, Ika merasa tidak mungkin Tuan Brokoli mampu membuatnya menyukai sayuran. Baiklah, baiklah. Tuan Brokoli, tolong pandu aku ke stasiun sayuran. Coba saja buat aku menyukai sayuran. Ucap Ika dengan nada sedikit meremehkan perkataan Tuan Brokoli. Kemudian Tuan Brokoli mengajak Ika untuk berjalan ke stasiun sayuran. Baiklah Ika, ayo jalan dan lihat nanti ya. Ucap Tuan Brokoli dengan penuh semangat bersayuran. Dengan penuh keyakinan, Ika dan Tuan Brokoli masuk ke dalam stasiun.
Di dalam terlihat banyak petugas sayuran yang sedang bekerja. Ada cabai, ada kentang, dan ada jagung. Mereka seperti manusia bekerja dengan giat dan penuh semangat. Ika mulai sedikit kagum dengan sayuran. Mereka berdua masuk ke dalam lorong panjang, jalannya dipenuhi jendela yang berbentuk lingkaran. Tuan Brokoli mengarahkan Ika untuk melihat ke salah satu jendela. Di sini Ika akan melihat kekuatan sesungguhnya dari sayuran. Ika dan Tuan Brokoli memperhatikan seseorang di luar jendela. Kemudian Ika bertanya, Tuan Brokoli, di luar jendela ada seseorang menggunakan kostum kodok berwarna kuning ketat dan menggunakan jubah, itu siapa? Tanya Ika sambil melirik ke arah luar jendela. Kemudian Tuan Brokoli menjawab pertanyaan Ika. Seseorang yang menggunakan kostum kodok berwarna kuning ketat dan menggunakan jubah, dia adalah si pahlawan wortel. Jawab Tuan Brokoli dengan penuh semangat. Ika bertanya kembali kepada Tuan Brokoli mengenai pahlawan wortel. Tuan Brokoli, aku tidak melihat kekuatan dari pahlawan wortel. Apa dia tidak mempunyai kekuatan? Tanya Ika sambil keterangan melihat pahlawan wortel yang hanya berdiam diri saja tanpa mengeluarkan kekuatan. Kemudian Tuan Brokoli menjawab pertanyaan Ika. Setiap pahlawan membutuhkan makanan sehat dan bergizi untuk mengisi tenaga, kekuatan mereka, dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian Tuan Brokoli meminta Ika untuk coba kamu berikan wortel kepada dia. Kamu akan melihat kekuatan sesungguhnya dari pahlawan wortel. Ucap Tuan Brokoli. Setelah selesai memberikan wortel kepada pahlawan wortel, keajaiban muncul. Mata pahlawan wortel bersinar terang. Mata pahlawan wortel mengeluarkan laser dari matanya yang sehat. Ika terkagum akan kekuatan super pahlawan wortel, lalu ia berkata, sangat menakjubkan kemampuan pahlawan wortel, bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya.
Ah, sinarnya menyilaukan diriku. Ucap Ika dengan terkagum-kagum. Tuan Brokoli kembali menjelaskan kepada Ika. Sayuran wortel dapat membuat mata kita menjadi sehat dan kuat seperti pahlawan wortel. Ho 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 ho. Ucap Tuan Brokoli. Setelah melihat kekuatan pahlawan wortel, Tuan Brokoli mengajak Ika untuk melihat jendela selanjutnya. Setelah berpindah ke jendela satunya, Ika bertanya kembali kepada Tuan Brokoli. Tuan Brokoli, itu ada seseorang menggunakan kostum flamingo, dia itu siapa? Tanya Ika. Tuan Brokoli menjawab pertanyaan Ika. Ho ho ho. Dia adalah pahlawan bayam. Dia suka menggunakan kostum flamingo sebagai kostum pahlawannya. Ujar Tuan Brokoli. Ika kembali bertanya ke Tuan Brokoli. Tuan Brokoli, apa yang dia pegang di tangannya? Dia terlihat keberatan. Aku takut kalau nanti dia akan terjatuh. Ucap Ika dengan rasa khawatir kepada pahlawan bayam. Tuan Brokoli menjawab kembali pertanyaan Ika. Dia adalah pahlawan bayam, tapi dia perlu sedikit bantuan. Ika, coba kamu berikan dia beberapa bantuan dan lihat apa yang akan terjadi. Ucap Tuan Brokoli. Setelah diberi bayam, dia menjadi lebih kuat. Pahlawan bayam bisa mengangkat lollipop dengan sangat mudahnya. Ika terkagum dengan hal tersebut. Ika berkata, "Wow, hebat sekali, pahlawan bayam bisa mengangkat lollipop sebesar itu tanpa kesulitan." Ucap Ika. Kemudian Tuan Brokoli berkata, "Dia adalah pahlawan bayam, tapi dia perlu sedikit bantuan. Ika, coba kamu berikan dia beberapa bayam dan lihat apa yang akan terjadi." Ucap Tuan Brokoli. Tuan Brokoli mengantarkan Ika ke jendela yang terakhir. Tuan Brokoli berkata, "Ika sudah sampai di jendela terakhir." Ucap Tuan Brokoli. Ika bertanya kembali ke Tuan Brokoli dengan rasa heran. "Ini pahlawan apa, Tuan?"
pahlawan brokoli. Dia hanya berdiri diam dan tersenyum, tidak melakukan apa-apa. Dan di sekitarnya ada beberapa orang yang terguling-guling kesakitan, tapi pahlawan ini tetap sehat. Ucap Ika. Tuan Brokoli menjawab. Dia adalah pahlawan tomat. Dia memiliki sesuatu yang membuatnya tetap sehat meskipun di sekitarnya sakit. Kali ini Ika, kamu berikan pahlawan tomat beberapa tomat dan lihat apa yang akan terjadi. Ucap Tuan Brokoli. Ika kembali terkagum-kagum. Di dalam tubuh pahlawan terdapat penjaga yang mengalahkan bakteri jahat. Lalu Ika berkata, ternyata di dalam tubuh Nuwa ada penjaga yang melawan bakteri jahat di dalam tubuh pahlawan tomat. Ucap Ika. Kemudian Tuan Brokoli berkata, "Hoho, benar sekali, dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat karena rajin makan tomat." Ucap Tuan Brokoli dengan tertawa khasnya. Ika dan Tuan Brokoli telah selesai berkeliling stasiun sayuran. Kemudian Ika berkata, "Hebat sekali manfaat sayuran bagi tubuh kita." Ucap Ika dengan semangat. Tuan Brokoli sangat senang, sepertinya Ika sudah menyukai sayuran. Kemudian Tuan Brokoli berkata, "Tentu saja sayuran banyak manfaatnya. Tapi bukan untuk kita." Ucap Tuan Brokoli. Ika bingung lalu bertanya, "Kalau bukan kita, lalu siapa?" Tanya Ika dengan kebingungan. Kemudian Tuan Brokoli berkata, "Untuk kamu para manusia, ho ho ho." Ucap Tuan Brokoli. Ika terbangun dari mimpinya dan sedang duduk di meja makan. Lalu Ika mengingat kembali tentang mimpinya, dan setelah itu Ika berkata, "Ah, sayuran ini lagi. Kesukaanku. Yam yam yam, enak." Ika pun dengan lahap memakan